Hukum Islam seringkali dipandang sebagai sebuah sistem yang statis dan kaku. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa hukum ini pernah melewati fase kritis. Stagnasi di mana pemikiran Islam seakan berhenti bernafas di bawah bayang-bayang taklid buta. Taklid adalah kecenderungan untuk mengikuti pendapat ulama terdahulu secara mutlak tanpa memahami dasar dalilnya. Kondisi ini bertahan selama berabad-abad, hingga akhirnya benturan dengan modernitas dan kolonialisme di akhir abad ke-19 memicu sebuah reaksi besar. Inilah titik balik di mana hukum Islam bangkit kembali. Para pembaru menyerukan kembalinya otoritas hukum kepada sumber aslinya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Transmisi terbesar pada periode ini adalah transformasi dari pendapat fikih yang bersifat individual menjadi kodifikasi hukum yang lebih sistematis. Salah satu bukti nyatanya adalah lahirnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Hukum Islam tidak lagi sekedar menjadi teks akademis, melainkan mulai diformulasikan menjadi hukum positif negara yang teratur dan berkekuatan hukum tetap. Gerakan kebangkitan hukum Islam memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadi fondasi perubahan besar dalam pemikiran Islam. Yang pertama, seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Umat tidak hanya lagi bergantung kepada pendapat ulama terdahulu, tetapi diajak untuk memahami ajaran langsung dari sumber aslinya. Yang kedua, dibukanya kembali pintu ijtihad. Ijtihad menjadi sarana penting untuk menggali hukum baru agar Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Dengan ijtihad, hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi justru dinamis dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, munculnya semangat anti-taklid. Para pembaru menolak sikap mengikuti pendapat secara buta tanpa memahami dasar dalilnya. Karena itu, umat didorong untuk berpikir kritis, menggunakan akal, dan berani mengkaji kembali pendapat-pendapat yang ada. Tujuannya bukan untuk menolak ulama terdahulu, tetapi untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam, rasional, dan sesuai dengan konteks zaman. Dengan semangat inilah, hukum Islam tidak lagi berjalan di tempat, tetapi terus bergerak, berkembang, dan mampu menjadi pedoman hidup yang relevan bagi setiap generasi. Apabila kita membahas mengenai kebangkitan fikih, kita dapat meninjaunya dari pembahasan fikih Islam dan kodifikasi hukum fikih. Kebangkitan fikih modern ditandai dengan dijadikannya fikih sebagai undang-undang resmi melalui kodifikasi seperti majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada masa Utsmaniyah. Perkembangannya terlihat dari perhatian terhadap kajian lintas mazhab, fikih tematik, fikih komparasi yang menghasilkan teori-teori baru. Selain itu, didirikan lembaga kajian ilmiah dan diterbitkan ensiklopedi fikih sebagai bentuk pengembangan keilmuan. Kodifikasi hukum fikih bertujuan untuk menyatukan hukum agar tidak terjadi perbedaan putusan serta memudahkan hakim dalam merujuk hukum secara sistematis. Di balik kebangkitan pemikiran Islam di dunia modern, kita juga mengenal seorang sosok penting bernama Muhammad Abduh. Ia melanjutkan gagasan para pemikir sebelumnya seperti Jamaluddin Al-Afghani dengan fokus pada pembaharuan pemikiran Islam agar selaras dengan perkembangan zaman. Bagi Muhammad Abduh, kelemahan umat bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam seperti kemiskinan dan kebodohan. Karena itu, ia mendorong reformasi besar dalam pendidikan Islam, terutama dalam pendidikan tinggi agar umat dapat berpikir secara kritis dan maju. Ia juga mengajak umat untuk meninggalkan fanatisme mazhab. Baginya, perbedaan merupakan hal yang wajar, tetapi perpecahan itulah yang harus dihindari. Selain itu, Muhammad Abduh juga menekankan bahwa ajaran Islam harus dipahami secara rasional dan relevan dengan dunia modern. Muhammad Abduh juga turut mengembangkan pemikiran Ibnu Taimiyah yang membagi ruang lingkup agama Islam ke dalam dua bidang besar, yaitu ibadah dan muamalah. Baginya, kebangkitan umat dimulai dari ilmu, akal, dan persatuan. Jadi kesimpulannya adalah, kebangkitan hukum Islam pada akhir abad ke-19 menandai transisi dari fase stagnasi taklid menuju penggunaan kembali pintu ijtihad. Dipicu oleh benturan modernitas, gerakan ini mengembalikan otoritas hukum pada Al-Quran dan Sunnah melalui pendekatan rasional dan kontekstual. Indikasi utamanya adalah transformasi fikih menjadi hukum positif yang teratur. Gerakan ini berhasil merombak pendidikan dan menolak fanatisme mazhab. Hasilnya, fikih kini menjadi sistem hukum yang fleksibel, relevan, dan aplikatif bagi tantangan masyarakat kontemporer.